Takdir Allah. Hari ini sungguh menyenangkan. Akhirnya bisa kumpul bareng teman-teman setelah sekian lama liburan. Tapi kenapa ya aku jadi gugup sih saat harus ngomong di depan banyak orang. Belum lagi terjatuh saat turun tali panggung. Benar-benar memalukan. Haduh, lagi sedih ya? Jangan khawatir, ini bunga untukmu. Sekecil ini bisa bikin hatimu senyum-senyum sendiri loh. Wah, makasih ya. Tapi kenapa sih aku harus gugup dan jatuh? Bikin malu saja. Inilah hidup temanku, terkadang hidup memberimu tantangan. Namun jangan khawatir, karena jalan hidupmu terkadang memiliki batu loncatan dan tantangan yang muncul. Tetaplah tabah, karena jika kamu tetap kuat dan sabar, kamu akan mendapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Oh gitu ya, jangan kabur dulu ya. Aku mau tanya-tanya soal takdir Allah. Iya deh, silahkan. 1. Apa sih yang disebut takdir? 2. Apa hikmah dari takdir Allah? 3. Bagaimana caranya kita beriman kepada takdir Allah? Apa sih yang disebut dengan takdir? Takdir adalah ketetapan Allah dalam segala kejadian pada alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah. Allah telah menulis takdir makhluknya secara rinci sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653. 50.000 tahun yang lalu? Iya, Nenggelis, 50.000 tahun yang lalu. Apa hikmah dari takdir Allah? Takdir Allah berkaitan dengan hikmah yang Allah inginkan. Hikmah Allah adalah segala sesuatu yang ditempatkan sesuai pada tempatnya. Hikmah Allah terbagi menjadi dua, yaitu hikmah yang dapat dipahami oleh manusia dan hikmah yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Contoh kasus, seseorang telah menabung selama 1 tahun untuk pulang kampung dengan menggunakan pesawat dari Jakarta ke Papua. Dan ketika tiba saatnya untuk pulang kampung, dia mendapat musibah kecelakaan di perjalanan menuju bandara. Dan akhirnya pulang kembali ke rumah karena pesawat yang dia pesan telah berangkat. Pada keesokan harinya, muncul berita bahwa pesawat yang akan ditumpanginya kemarin dibajak oleh teroris-teroris Papua ketika sesampainya di Papua. Boleh jadi dia kecewa dengan takdir Allah, namun ternyata dengan batalnya dia pulang kampung, ada hikmah yang dapat dipetik, yaitu Allah telah menyelamatkannya dari para teroris-teroris yang berbahaya. Bagaimana caranya kita beriman kepada takdir Allah? Tahapan-tahapan beriman kepada Allah mencakup 4 perkara: al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, dan al-khalq. Al-ilmu. Al-ilmu artinya pengetahuan. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu, baik secara umum ataupun terperinci, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui hal yang tidak terjadi dan konsekuensinya. Allah menulis takdir-takdir makhluknya di kitab Lauh Mahfuz. Al-kitabah. Al-kitabah artinya penulisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Lalu sejak saat itu terjadilah sesuatu sejak ditakdirkan hingga hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi.
Sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653. Dari dua hadis di atas bisa kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena terlebih dahulu, lalu memerintahkannya untuk menulis takdir-takdir makhluk. Al-Masyiah. Al-Masyiah artinya kehendak. Maksudnya adalah kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini adalah kehendak Allah. Tapi Allah menghendaki keburukan tidak. Jawabannya, iya. Akan tetapi Allah menghendaki keburukan tersebut pada hakikatnya adalah kebaikan, seperti kasus orang yang batal pulang kampung. Al-Khalq. Al-Khalq artinya adalah penciptaan. Maksudnya adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk Allah, baik wujud, sifat-sifat ataupun pergerakan mereka itu adalah ciptaan Allah. Tapi kalau rumah memangnya Allah yang membangunnya, kan manusia yang membangunnya. Kan bahan bakunya Allah yang memberikan. Rumah tersebut dari batu bata, bukan? Bahan baku batu bata adalah tanah liat. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tanah liat. Oh, begitu ya. Makasih ya. Tidak apa-apa. Oh iya, kalau tidak salah bunga itu untukku, bukan? Abisan bagus banget.